Ran, lihat deh, ada berita tentang konflik perang di Peru. Kira-kira apa sih masalah yang melatar belakangi konflik tersebut? Belakang itu, Peru adalah sebuah negara di Amerika Serikat bagian barat berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di utara. Peru merupakan negara yang kaya akan budaya antropologi dan dikenal sebagai tempat lahir kerajaan Inca yang beribu kota di Machu Picchu. Sebelum orang Spanyol tiba, Peru merupakan letak dari berbagai kebudayaan pra-Inca dan kemudian kerajaan Inca. Francisco Pizarro mendarat di pantai Peru pada 1532. Peru menjadi sebuah sumber emas dan perak utama bagi kerajaan Spanyol. Peru mengumumkan kemerdekaannya dari Spanyol pada 28 Juli 1821. Oh, jadi Peru itu negara sumber emas ya? Selain itu apalagi sih kronologinya? Pada tahun 1995, sejarah mencatat konflik besar antara dua negara di Amerika Serikat yang bertujuan untuk merebut kendali atas wilayah terpencil di sekitar Amazon. Secara historis, konflik dua negara berawal dari ketiadaan hak hukum yang jelas atas wilayah di cekungan Amazon yang kemudian dapat diklaim oleh negara-negara independen berdasarkan ekspedisi pada tahun 1539. Penemuan Sungai Amazon bermula pada ekspedisi resmi yang diorganisir oleh Francisco Pizarro bersama saudaranya. Secara resmi menemukan Sungai Amazon pada 12 Februari 1542. Namun, karena wilayah saat ini bagian dari Ekuador merupakan daerah administratif Peru sehingga tahun 1739, maka pengakuan untuk wilayah tersebut masih dipertanyakan. Ketiadaan hak hukum yang jelas atas bagian dari Sungai Amazon yang menjadi sengketa sesungguhnya tidaklah benar-benar tanpa sebuah usaha pembentukan batas wilayah Peru dan Ekuador. Faktanya, pada tahun 1942 telah terbentuk batas demarkasi antara kedua negara melalui Protokol Rio. Setelah penggunaan batas demarkasi pengacuan pada hasil Protokol Rio 1942, Ekuador secara sepihak menangguhkan demarkasi pada 1950. Jadi pengen tahu deh siapa sih tokoh yang paling berperan dalam konflik Peru ini dan bagaimana penyelesaiannya? Tokoh yang paling berperan di Peru adalah Andrés Avelino Cáceres Doregaray pada 10 November 1836 sampai 10 Oktober 1923. Dia adalah Presiden Peru yang menjabat sebanyak 3 kali dalam abad ke-19, yakni dari tahun 1884 hingga 1885. Kemudian pada tahun 1888 sampai 1890 dan lagi 1894 sampai 1895. Di Peru, dia dianggap sebagai pahlawan nasional untuk memimpin perlawanan terhadap pendudukan Chili selama perang di Pasifik pada tahun 1879 sampai tahun 1883, di mana ia berjuang sebagai jenderal di Angkatan Darat Peru. Nah, penyelesaian sengketa internasional adalah melalui ICJ, International Court of Justice. Nah, dalam hal ini, negara yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa untuk dibawa ke Mahkamah Internasional tuh. Pada 16 Januari 2008, Peru mengajukan aplikasi kepada Mahkamah Internasional untuk menuntutkan batas diri zona maritim dengan Chili sesuai dengan hukum internasional dan untuk memutuskan secara hukum dan menyatakan Peru memiliki hak berdaulat eksklusif maritim daerah yang terletak dalam batas 200 mili laut dari pantai. Tetapi di luar zona ekonomi eksklusif Chili atau landas kontingen, setelah proses pengajuan sengketa tahap selanjutnya yaitu tahap pembelaan, di mana dalam pembelaan tersebut Peru dan Chili mempunyai perbedaan penafsiran tentang perjanjian yang dilalui oleh kedua belah pihak pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tuh jadi tokoh yang paling berperan dan akhir dari konflik Peru. Itu jadinya tokoh dan akhir penyelesaian dari konflik Peru ini. Makasih ya infonya. Oh, aku juga makasih ya. Aku jadi tahu nih latar belakang dan kronologi dari Peru. Makasih ya. Sama-sama. Venezuela melakukan barter untuk menjual hasil panen mereka. Hal ini dikarenakan Kamu lagi nonton apa? menerima bayaran. Ini aku lagi nonton itu loh, peperangan Venezuela sama Kolombia. Oh, kamu tahu nggak latar belakang konflik antara Kolombia dan Venezuela? Latar belakangnya tuh yaitu kehadiran FARC di perbatasan Venezuela dan Kolombia merupakan ancaman bagi Venezuela.
FARC merupakan kelompok pemberontak Kolombia bermukim di perbatasan antara Venezuela dan Kolombia. Aksi-aksi yang dilakukan pun dapat mengganggu dan meresahkan Venezuela. Hal ini karena perseteruan antara pemerintah Kolombia dan FARC menyebabkan sebagian kelompok FARC lari dan bersembunyi di wilayah permukiman Venezuela. Nah, aku jelasin lagi nih kronologinya. Lebih dari 3.000 warga Venezuela mengungsi dari negara bagian Apure ke wilayah Kolombia di tengah bentrokan besar di wilayah konflik antara tentara Venezuela dan kelompok bersenjata Kolombia. Menghimbau komunitas internasional untuk membantu pemerintah Kolombia mengatasi krisis kemanusiaan ini. Bentrokan antara kedua belah pihak telah menjadi sejak Ahad sebagai bagian dari operasi perisai Bolivar tentara Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan operasi ini bertujuan untuk melindungi perbatasan dari pengabaian seluruh pembatasan oleh Kolombia yang menyebabkan kelompok-kelompok bersenjata datang ke Venezuela. Nah, Menteri Pertahanan Venezuela Padrino Lopez menyatakan bahwa tentara tidak akan menoleransi kelompok-kelompok kriminal yang mendestabilisasi dan secara ilegal menduduki wilayah Venezuela untuk bertujuan perdagangan narkoba. Tapi aku tidak tahu nih tokoh-tokoh siapa sih yang menyebabkan berakhirnya konflik ini? Ada dua tokoh yang terlibat di konflik Venezuela dan Kolombia. Yang pertama ada Hugo Rafael Chavez Frias, seorang polisi Venezuela yang menjadi presiden Venezuela dari tahun 1999 hingga 2013. Chavez juga memimpin Partai Politik Gerakan Republik Kelima dari pendiriannya tahun 1997 sampai 2007. Ketika bergabung dengan beberapa partai lain untuk membentuk Partai Persatuan Sosialis Venezuela yang dipimpinnya hingga 2012. Yang kedua ada Nicolas Maduro. Nicolas Maduro melanjutkan sebagian besar kebijakan ekonomi pendahulu Hugo Chavez. Saat memasuki masa kepresidenan, Venezuela di bawah Presiden Maduro menghadapi tingkat inflasi yang tinggi dan kekurangan barang yang besar. Tersisa dari kebijakan Chavez sebelumnya, menghadapi ekonomi yang dihadapi Venezuela saat ini adalah salah satu alasan utama protes saat ini di Venezuela. Presiden Maduro menyalahkan kapitalis atas spekulasi yang mendorong tingkat inflasi tinggi dan menciptakan kekurangan bahan pokok yang meluas. Penyelesaian dari konflik antara Venezuela dan Kolombia ini ketika pemerintah Venezuela dan Kolombia memutuskan untuk normalisasi hubungan diplomatik antar negara dengan mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai pentingnya membangun kembali hubungan yang telah memburuk selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan Duta Besar Kolombia Armando Betti di Istana Miraflores, Kolombia. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan Benetti untuk bertemu dengan Maduro setelah keduanya sepakat untuk membangun tahap kerjasama baru, termasuk normalisasi layanan konsuler Kolombia di Venezuela, pembaruan kerjasama militer untuk meredakan ketegangan di daerah-daerah kelompok bersenjata, dan pembukaan kembali akses di perbatasan untuk lalu lintas komersial. Terima kasih ya informasinya atas penjelasan yang dua tokoh tadi yang melatar belakangi antara Venezuela dan Kolombia. Aku juga makasih ya atas penjelasan tentang latar belakang masalah dan kronologinya tadi ya. Iya, sama-sama. Dari dua konflik yang terjadi di wilayah Amerika Latin yang sudah kami bahas, terdapat 4 dampak. Yang pertama ada negara akan mengalami kekurangan bahan baku pokok. Yang kedua terjadinya krisis ekonomi. Yang ketiga banyaknya menelan korban jiwa. Yang keempat mengganggu hubungan bilateral dua negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat bersenang-senang.